Iya, sebagai wujud tanggung jawab saya di kelas, tanggung jawab saya terhadap perkembangan anak-anak, saya berkomitmen yaitu meluangkan waktu untuk memberi bimbingan terhadap anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang kedua, selalu berkomunikasi dengan wali siswa, baik itu di grup WA ataupun Japri, Pak. Kemudian yang ketiga, berada di kelas dengan hadir penuh saat pembelajaran dan meninggalkan semua pekerjaan tambahan ketika sudah berada di kelas. Kemudian yang selanjutnya, mengadakan kegiatan dikte lebih sering agar anak-anak lebih cepat menghafal huruf. Dan yang terakhir, saya akan mengutamakan tugas saya sebagai guru saat jam pembelajaran. Ya, luar biasa. Oke. Luar biasa komitmen yang Ibu Sardiati sampaikan. Sempat saya juga catat pokok-pokok. Yang pertama, meluangkan waktu untuk memberi bimbingan terhadap anak yang belum bisa baca, menulis, dan berhitung. Begitu Bu ya? Selalu komunikasi dengan wali siswa, baik di grup WA maupun di Japri. Kemudian berada di kelas, hadir penuh. Ya, artinya tidak bercabang. Ya, hati dan pikiran tetap di kelas untuk anak-anak didik panjenengan. Yang berikutnya, mengadakan kegiatan dikte lebih sering ya, dilakukan agar anak-anak cepat bisa menghafal huruf. Kemudian yang terakhir yang Bu Sardiati sampaikan, mengutamakan tugas sebagai guru saat jam pembelajaran. Begitu Bu ya? Iya, betul Pak Gatot. Luar biasa, komitmen yang baik, komitmen yang tulus, dan mudah-mudahan Bu Sardiati dimudahkan dalam mengemban tugas yang bagus ini. Dan mudah-mudahan perbincangan yang pada siang hari ini menjelang sore bisa memberikan solusi yang terbaik untuk putri anak didik panjenengan, dan memang itu semata-mata berpihak pada siswa. Begitu Bu ya. Selamat berkomitmen, selamat bekerja, selamat mengabdi pada anak didik panjenengan. Saya mengucapkan terima kasih Bu Sardiati dan minta maaf apabila dalam perbincangan pada saat ini yang baru berakhir itu kurang maksimal, dan tapi komitmen saya kita untuk memberikan kontribusi pada anak-anak didik kita. Makasih Bu. Terima kasih Pak Gatot untuk bantuannya. Dan sekarang kita bergilir ya Pak ya. Oke, siap. Iya. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sardiati. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah saya sehat dan baik, keluarga juga sehat dan baik. Semoga Bu Sardiati dan keluarga juga baik. Begini Bu, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sardiati yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk perbincangan-perbincangan yang nanti saya sampaikan. Dan saya di sini mempunyai permasalahan ini baru-baru ini muncul, yang mulai bulan Oktober November itu Bu, itu dimana permasalahan yang terjadi di kelas 10, kelas 10 itu kelas 1-nya SMA Bu ya. Iya. Kurangnya anak-anak itu kurangnya antusias, peserta didik kurang antusias, lebih-lebih di akhir semester gasal ini. Kondisi ini terlihat dari para peserta didik yang kurang aktif. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Sardiati untuk mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang saya hadapi ini.
Iya, dari apa yang sudah diutarakan oleh Pak Gatot tadi, saya menangkap permasalahan yang berada di kelas Pak Gatot, yaitu siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di akhir semester gasal ini. Begitu nggih Pak nggih? Betul, Bu. Nah, betul. Nggih. Nah, eh, tentunya dari permasalahan-permasalahan yang Pak Gatot hadapi ini, Pak Gatot mempunyai harapan-harapan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kalau saya boleh tahu apa saja harapan-harapan Pak Gatot yang Pak Gatot harapkan dalam pembelajaran itu? Saya sangat berharap yang selama ini anak kurang antusias, siswa saya kurang antusias, dengan perbincangan dengan Bu Sardiati, peserta didik saya terutama kelas 10 antusias dalam ABM dan aktif dalam proses pembelajaran, karena memang selama ini anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, anak kurang antusias dan cenderung pasif. Yang aktif justru malah saya sebagai gurunya. Begitu Bu, harapan saya seperti itu. Ya, jadi harapan Pak Gatot menginginkan peserta didik di kelas 10 itu antusias dan aktif dalam proses pembelajaran. Ngaten nggih Pak nggih? Betul Pak, Bu. Ya. Nah, kalau menurut Pak Gatot, hal-hal apa saja yang menyebabkan peserta didik itu kurang antusias dan tidak aktif dalam proses pembelajaran? Saya berusaha untuk mengurai persoalan yang menjadi penyebab anak itu kurang antusias dan cenderung pasif. Mungkin yang pertama, mungkin pembelajaran yang monoton yang menimbulkan kebosanan. Artinya pembelajaran ya tidak variatif, monoton, hanya ceramah, dan kalau ceramah dominan ceramah itu anak bisa bosan. Kemudian saya merasa memang selama ini saya terlalu dominan dan banyak cerita. Jadi saya itu dominan menggunakan ceramah dan banyak cerita, sehingga anak-anak itu terkesan ya kurang antusias dan pada akhirnya ya banyak yang ngantuk juga seperti itu. Kemudian saya juga kurang memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengutarakan pendapat mereka sehingga kurang aktif, dan justru yang aktif gurunya. Jadi yang aktif gurunya, anak cenderung pasif. Kemudian juga sumber belajar yang kurang variatif. Di akhir-akhir ini memang saya mungkin karena kesibukan Bu ya, jadi sumber belajarnya hanya bersumber pada buku paket atau LKS. Itu di akhir-akhir ini, mungkin karena faktor kesibukan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, mungkin saya memberi tugas kurang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Jadi tugas yang saya berikan kepada peserta didik saya itu tidak sesuai dengan bakat dan minat, terkesan agak memaksa seperti itu, sehingga anak-anak bosan, sehingga anak-anak kurang antusias dan sebagainya. Begitu Bu. Iya, dari pembicaraan kita siang hari ini ada beberapa hal tentang identifikasi masalah yang sudah Pak Gatot lakukan, diantaranya yaitu pembelajaran yang Pak Gatot lakukan itu masih monoton, kemudian guru terlalu dominan, terus guru juga kurang memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengeluarkan pendapat, dan sumber belajar yang Pak Gatot pakai itu kurang variatif, ngaten nggih? Iya Bu, betul. Dan materi juga kurang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Itu dari hasil catatan saya. Nah, dari identifikasi masalah yang sudah Pak Gatot lakukan ini,
tentunya Pak Gatot juga mempunyai rencana penyelesaian dari permasalahan yang Pak Gatot hadapi di kelas 10. Rencananya aksi seperti apa yang akan Pak Gatot lakukan? Jadi berangkat dari masalah yang tadi kita perbincangkan, saya punya rencana aksi. Yang akan saya lakukan adalah melakukan hal-hal yang membuat peserta didik itu antusias. Pembelajaran asik, tidak monoton, tidak membosankan. Maka saya harus melakukan inovasi-inovasi atau terobosan dalam pembelajaran. Nah, inovasi yang rencana saya lakukan antara lain, satu, perubahan pusat pembelajaran. Ya, jadi pusat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, aktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi yang selama ini berpusat pada guru, maka paradigma yang saya rubah adalah bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian ada jeda saat KBM, ya, ada jeda ice breaking ya. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dan tidak bosan. Jadi di sela-sela pembelajaran itu saya mengadakan ice breaking, di mana untuk menyemangati, untuk motivasi, untuk mungkin menghilangkan ngantuk dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, sumber belajar yang variatif. Yang selama ini saya hanya menggunakan buku paket LKS, maka saya akan berusaha menggunakan media sosial, misalnya YouTube, ya, YouTube itu, kemudian aplikasi yang saat ini ngetren, TikTok Bu ya, TikTok itu ya, TikTok, kemudian Instagram dan lain-lain. Dan ini berangkat agar sumber belajar bervariasi dan tidak hanya bersumber pada buku. Nah, kemudian materi tugas disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Jadi, tugas bentuknya itu bisa bentuk drama, puisi, infografis dan lain-lain. Semua itu untuk menampung bakat dan minat siswa. Oke. Kemudian yang berikutnya merancang modul ajar yang terintegrasi dengan diferensiasi. Jadi saya akan mengevaluasi dan mematangkan kembali agar modul ajar atau RPP yang saya buat itu terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Itu barangkali rencana aksi yang ada pada pemikiran saya, Bu. Iya. Kalau saya mendengar dari rencana aksi yang akan Pak Gatot lakukan, ini adalah rencana aksi yang luar biasa, Pak Gatot. Pak Gatot merencanakan untuk bagaimana siswa itu aktif. Dari apa yang sudah Pak Gatot sampaikan, saya bisa menyimpulkan beberapa hal yang akan Pak Gatot lakukan, yaitu perubahan pusat pembelajaran, yaitu berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, itu ada jeda saat KBM, melakukan ice breaking, begitu nggih Pak nggih? Iya. Kemudian sumber belajarnya juga lebih bervariatif, menggunakan media-media elektronik dan internet, ngaten nggih. Selanjutnya, materi tugas juga akan Pak Gatot sesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang terakhir, tadi rencananya Pak Gatot merancang modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, Pak Gatot, kalau menurut saya rencana-rencana yang begitu luar biasa yang sudah Pak Gatot sampaikan dan susun ini ada wujud pertanggungjawaban yang seharusnya Pak Gatot lakukan. Saya ingin tahu
wujud pertanggungjawaban seperti apa yang nanti Pak Gatot akan lakukan? Yang saya berkomitmen agar pembelajaran ini mengasihkan, siswa antusias, maka pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi itu ya. Kemudian pembelajaran mengasihkan, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar yang variatif, sehingga peserta didik dapat belajar merdeka, kemudian dapat bereksplorasi materi, jadi materi tidak hanya dari saya, materi bisa siswa aktif untuk mencari materi, tidak bosan, siswa antusias, serta tidak tanpa unsur paksaan dari guru ke siswa, dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, yang membuat anak antusias, ini karena ini baru tahap-tahap penilaian akhir semester pas, maka di semester genap yang akan datang, pembelajaran yang berpihak pada mengasihkan ini akan saya laksanakan sebagai wujud tanggung jawab saya untuk menciptakan agar siswa itu nyaman dan antusias. Begitu, Bu. Ya, luar biasa ya komitmen Pak Gatot ini sangat bagus sekali, yaitu Pak Gatot akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi, yang bertujuan agar pembelajaran yang Pak Gatot lakukan itu lebih menarik siswa ya, agar siswa itu aktif, agar siswa itu antusias lagi dalam pembelajaran. Kemudian Pak Gatot juga akan melaksanakan pembelajaran ini di semester genap yang akan datang, mengingat saat ini kita sudah di akhir semester 1. Ngaten nggih Pak Gatot nggih? Betul, Bu. Iya, Pak Gatot, luar biasa perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan dari perbincangan ini kita saling bertukar pengalaman dan bertukar kawruh dalam istilah bahasa Jawa, dan semoga saja apa yang sudah Pak Gatot rencanakan ini akan terlaksana di semester 2 nanti, sehingga pembelajaran di kelas Pak Gatot ini dapat berhasil, mengingat Pak Gatot itu sekarang mengajarnya di tingkat SMA yang akan menuntun murid untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, diantaranya yang ada yang ke perguruan tinggi dan ada juga yang mungkin siap untuk bekerja. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Terima kasih Pak Gatot perbincangannya. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Sardiati atas perbincangan yang kita lakukan. Insya Allah bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila perbincangan ini tidak berkenan di hati Bu Sardiati. Maturun Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Gatot. Nggih. Satu tugas selesai. Tugas di parsa selanjutnya. Iya. Tinggal refleksi Pak Gatot. Iya. Pripun Bu Pak Sunar? Refleksinya. Untuk refleksi, bolehkah tidak direkam Pak? Refleksi. Ya. Monggo Bu Sardiati. Ya. Kalau untuk refleksi dari saya, Pak Gatot luar biasa, menginspirasi. Sesepuh saya juga banyak belajar dari Pak Gatot tentang cara berkomunikasi yang baik itu bagaimana. Tetap Pak Gatot, tetap panutan saya. Matur nuwun Bu Sardiati. Saya juga terinspirasi dengan Bu Sardiati ya, karena memang ngajar anak SD itu berbeda dengan ngajar anak SMA yang relatif. Karena saya juga pernah mengajar SD juga, ya, 6 tahun, dan mengajar SMA tentunya ada perbedaan. Yang jelas perjuangan yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa dari Bu Sardiati. Saya melihat dari persoalan tadi yang disampaikan, mengajar dengan hati.
Nggih, nggih. Melibatkan leres. hati. Ketika kita mengajar melibatkan hati, insya Allah itu nyaman dan nikmat dan menganggap anak-anak itu memang anak yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Bu Sarjati. Menginspirasi sekali keikhlasannya, pengabdiannya, keperpihakannya pada siswa luar biasa. Iya, sama-sama Pak. Pak Sunar, napa niku saged menghentikan rekaman napa harus direkam sampai nanti, Pak? Kula kalih Pak Gatot mengerjakan refleksi. Sama monggo. Nggih. Assalamualaikum Bu Sarjati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat nggih. Nggih. Monggo. Nggih, mohon maaf Pak Gatot. Untuk kesempatan siang hari ini saya ingin sharing dengan panjenengan terkait permasalahan yang ada di kelas saya, Pak. Saya mengajar di kelas 1 SD. Nggih. Nggih. Permasalahan apa, Bu? Monggo Ini, disampaikan. Pak. Nggih, karena saya itu kan mengajar di kelas 1, di mana siswanya itu kan siswa peralihan dari TK ke jenjang SD. Nah, saya mengalami beberapa kesulitan, yaitu siswa saya itu belum bisa konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Utamanya pada siswa yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Juga terkadang ada anak-anak yang usil mengganggu temannya, Pak. Jadi yang sudah selesai itu mengganggu yang belum selesai gitu, Pak. Terus ada juga ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR ataupun mengerjakan tugas di sekolah. Oh, begitu Bu nggih. Nggih. Terus yang masalah yang dihadapi Bu Sarjati ada beberapa hal. Yang pertama, pada saat pembelajaran kelas anak-anak belum bisa konsentrasi, cenderung bermain, begitu nggih? Nggih, Pak. Dan berjalan, bahkan sering berjalan keluar ruang kelas dengan alasan bosan dan sebagainya. Nggih, leres Pak. Bahkan ada beberapa anak yang usil dan mengganggu temannya yang sedang belajar, bahkan berbuat sesuka hati. Begitu nggih? Nggih, Pak. Kemudian juga saya catat ada beberapa anak yang tidak mau membaca, menulis, dan berhitung. Leres Pak. Bahkan ada juga beberapa anak yang kurang atau tidak mengerjakan PR. Betul Bu? Betul Bu? Nggih, Pak. Leres, ya betul Pak. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang Bu Sarjati sampaikan, barangkali ada tujuan dan harapan pada perbincangan pada siang hari ini. Harapannya apa, Bu? Ya, tentunya dari permasalahan itu saya mempunyai harapan. Di antaranya harapan saya itu saya ingin pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu berhasil sesuai dengan capaian pembelajaran, Pak. Kemudian saya juga berharap anak-anak itu bisa membaca, menulis, dan berhitung lancar, karena itu merupakan modal utama
yang harus dimiliki oleh siswa di tingkatan SD di tahap awal. Ya. Kemudian saya juga berharap anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sesuai dengan tingkatan usianya, Pak. Jadi harapan-harapan dari Bu Sarjiati tentang percakapan-percakapan hari ini, yang pertama ingin pembelajaran yang dilaksanakan di kelas berhasil sesuai dengan capaian pembelajaran, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya juga berharap anak-anak panjenengan bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar, karena itu adalah modal utama yang harus dimiliki anak untuk tahap awal, begitu nggih? Iya, Pak, betul. Kemudian harapan yang berikutnya, Bu Sarjiati berharap anak-anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sesuai dengan usianya. Kebetulan usianya baru kelas 1 SD, begitu banyak. Iya, Pak, betul. Oke, ngaten nggih. Itu harapan-harapan panjenengan. Terus menurut Bu Sarjiati, barangkali ada hal-hal yang menyebabkan anak-anak itu menghadapi yang dirasakan Bu Sarjiati menghadapi masalah sesuai yang jenengan sampaikan di atas. Barangkali hal-hal yang menyebabkan itu Bu Sarjiati bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Ya, begini Pak Gatot, dari permasalahan di atas saya bisa menyimpulkan bahwa penyebab dari permasalahan itu diantaranya yang pertama anak-anak usia SD kelas 1 itu masih senang bermain karena masa transisi dari TK ke SD. Kemudian yang kedua itu anak-anak lebih suka meniru perilaku temannya, Pak. Jadi ketika ada temannya yang usil, dia ikut usil seperti itu. Oh iya. Kemudian yang ketiga itu kurangnya motivasi dari rumah karena ada beberapa anak yang hanya tinggal bersama dengan kakek dan neneknya yang sudah tua. Sehingga hal ini menyebabkan anak-anak itu kurang termotivasi untuk belajar di sekolah dengan serius. Nah, anak-anak ini biasanya dititipkan oleh orang tuanya karena orang tuanya itu merantau, Pak, merantau ke kota. Kemudian penyebabnya lagi yang saya identifikasi yaitu kurangnya pemantauan belajar anak di rumah karena orang tua sibuk bekerja, Pak. Jadi orang tuanya terlalu sibuk, jadi kurang memperhatikan perkembangan anak. Begitu Pak Gatot. Oke, jadi permasalahan-permasalahan yang jenengan sampaikan itu ada beberapa penyebabnya, nggih. Yang pertama, anak-anak usia SD kelas 1 masih senang bermain karena masa transisi dari TK ke SD. Lebih-lebih di semester-semester awal yang memang tidak rentang waktunya sangat pendek dari TK ke SD. Begitu Bu ya? Iya. Kemudian yang jenengan sampaikan tadi, anak-anak lebih suka meniru temannya. Misalnya temannya berkata A, dia berkata B, dia berkata A. Misalnya temannya berperilaku B, dia juga berperilaku B. Begitu Bu ya? Iya, betul. Kemudian yang berikutnya, kurangnya motivasi anak dari rumah karena memang ada beberapa anak yang hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Yang kebetulan
dan anaknya sudah tua, karena banyakkan ada beberapa siswa panjenengan, siswa sesi panjenengan yang ditinggal merantau oleh kedua orang tuanya. Ngaten Bu ya? Nggih. Sehingga ketika di rumah anak-anak juga jarang, bahkan ada yang tidak belajar di rumah. Karena memang di rumah hanya bersama dengan kakek dan neneknya. Begitu Bu ya? Nggih, betul Pak. Kemudian yang berikutnya kurangnya pemantauan belajar anak di rumah karena orang tuanya sibuk bekerja. Karena memang orang tuanya sibuk bekerja sehingga orang tua dalam pemantauan belajar anak sangat kurang. Ngaten Bu nggih? Ya, betul Pak. Menurut Bu Sardiati, setelah Bu Sardiati mengurai hal-hal yang menjadi penyebab permasalahan-permasalahan yang panjenengan sebutkan, mungkin Bu Sardiati punya rencana aksi yang rencana aksi itu bisa sedikit banyak menyelesaikan masalah-masalah siswa yang selama ini mungkin mengganggu panjenengan panjenengan. Itu Bu ya? Iya. Barangkali Bu Sardiati punya rencana aksi untuk mengatasi masalah tersebut. Iya. Begini Pak, untuk rencana aksi saya yang akan saya lakukan di kelas diantaranya yang pertama saya akan mengadakan bimbingan khusus kepada anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis berhitung selama 30 menit setelah jam pelajaran selesai, dan itu saya laksanakan di hari Senin. Jadi siswa itu saya gilir yang belum bisa, jadi tidak bersamaan Pak, agar mereka konsentrasi itu. Kemudian yang kedua, mengadakan kunjungan ke perpustakaan sekolah setiap hari Jumat. Saya berkomunikasi aktif dengan wali siswa di grup kelas, di grup WA kelas ya. Kemudian secara khusus wali siswa yang belum bisa membaca menulis dan berhitung, komunikasi yang saya lakukan ditingkatkan Pak. Ini saya lakukan dengan Japri biasanya seperti itu. Dengan harapan orang tua atau wali siswa ini memotivasi siswa dan memberikan dorongan untuk giat belajar. Kemudian yang kelima, mengadakan latihan membaca menulis dengan dikte dan bermain huruf agar anak-anak lebih cepat menghafal huruf. Dan rencana saya yang terakhir yaitu dengan tutor teman sebaya, di mana anak-anak yang sudah bisa membaca lancar, menulis juga dan berhitung, itu mengajari temannya yang belum bisa untuk mengurangi kegaduhan yang terjadi di kelas saya. Kira-kira begitu Pak rencana aksi saya. Wah, saya mengapresiasi rencana aksi panjenengan, luar biasa sekali ya. Itu hal yang sangat positif. Rencana aksi yang berpihak pada murid, rencana aksi yang Bu Sardiati mengorbankan banyak waktu tenaga semata-mata agar anak didik Bu Sardiati bisa keluar dari masalah. Yang sempat saya catat beberapa hal pokok yang panjenengan sampaikan untuk rencana aksi ke depan. Yang pertama, mengadakan bimbingan khusus kepada anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung selama 30 menit. Dan ini dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai hari Senin ya, dan secara bergilir. Itu dikhususkan memang anak-anak yang belum bisa baca, menulis, dan berhitung. Begitu nggih? Nggih, Pak. Kemudian yang berikutnya mengadakan kunjungan ke perpustakaan setiap hari Jumat. Itu Bu ya? Setiap hari Jumat mengadakan kunjungan. Kemudian ini juga bagus sekali ini, berkomunikasi aktif dengan wali siswa di grup WA kelas. Ya, barangkali Bu Sardiati punya alasan, punya argumentasi untuk memberdayakan orang tua. Begitu Bu ya? Iya, betul Pak. Kemudian khusus wali siswa yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung,
komunikasi ditingkatkan untuk mengetahui perkembangan anak dan juga meminta orang tua dan wali memotivasi serta memberikan dorongan untuk belajar. Kemudian catatan saya juga mengadakan latihan membaca dan menulis dengan dikte. Dikte Bu ya? Iya. Dan bermain huruf agar anak-anak lebih cepat menghafal huruf. Apalagi ditandai bermain itu kan siswa biasa senang. Kemudian ini yang luar biasa juga kegiatan tutor sebaya. Itu anak yang sudah lancar membaca, menulis dan berhitung, mengajari temannya yang belum bisa untuk mengurangi kegaduhan yang terjadi. Artinya memberdayakan teman yang sudah bisa baca, menulis dan berhitung. Itu rencana aksi yang luar biasa, Bu. Luar biasa. Kemudian rencana aksi yang luar biasa itu barangkali Bu Sardiati sebagai wujud tanggung jawab Bu Sardiati untuk agar terlaksana rencana aksi itu, barangkali Bu Sardiati punya komitmen atau tanggung jawab agar rencana aksi itu bisa dilakukan. Iya, sebagai wujud tanggung jawab saya di kelas, tanggung jawab saya terhadap perkembangan anak-anak, saya berkomitmen yaitu meluangkan waktu untuk memberi bimbingan terhadap anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang kedua, selalu berkomunikasi dengan wali siswa, baik itu di grup WA ataupun Japri, Pak. Kemudian yang ketiga, berada di kelas dengan hadir penuh saat pembelajaran dan meninggalkan semua pekerjaan tambahan ketika sudah berada di kelas. Kemudian yang selanjutnya mengadakan kegiatan dikte lebih sering agar anak-anak lebih cepat menghafal huruf. Dan yang terakhir, saya akan mengutamakan tugas saya sebagai guru saat jam pembelajaran. Ya, luar biasa. Oke. Luar biasa komitmen yang Ibu Sardiati sampaikan. Sempat saya juga catat pokok-pokok. Yang pertama, meluangkan waktu untuk memberi bimbingan terhadap anak yang belum bisa baca, menulis, dan berhitung. Begitu Bu ya? Selalu komunikasi dengan wali siswa, baik di grup WA maupun di Japri. Kemudian berada di kelas, hadir penuh. Ya, artinya tidak bercabang. Ya, hati dan pikiran tetap di kelas untuk anak-anak didik panjenengan. Yang berikutnya mengadakan kegiatan dikte lebih sering ya, dilakukan agar anak-anak cepat bisa menghafal huruf. Kemudian yang terakhir yang Bu Sardiati sampaikan, mengutamakan tugas sebagai guru saat jam pembelajaran. Begitu Bu ya? Iya, ya? Betul Pak Gatot. Luar biasa, komitmen yang baik, komitmen yang tulus, dan mudah-mudahan Bu Sardiati dimudahkan dalam mengemban tugas yang bagus ini. Dan mudah-mudahan perbincangan yang pada siang hari ini menjelang sore bisa memberikan solusi yang terbaik untuk putri anak didik panjenengan, dan memang itu semata-mata berpihak pada siswa. Begitu Bu ya. Selamat berkomitmen, selamat bekerja, selamat mengabdi pada anak didik panjenengan.